Hai Sobat Properti, ketemu lagi kita di dunia investasi properti. Salam rumah untuk Anda semuanya. Hari ini kita akan membahas topik Bokambuan. Nah, sebelum lebih lanjut, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Erik Hermanto. Saya adalah praktisi di dunia investasi properti. Saya juga merupakan seorang dosen di salah satu sekolah properti terkemuka di Indonesia. Dan saya juga mentor untuk beberapa sobat properti. Hari ini saya akan membawakan topik tentang Bokambuan. Bokambuan itu adalah dalam bahasa Hokkien, itu artinya tidak rela, ya, tidak rela. Nah, jadi ini ada beberapa kasus menarik nih dalam Bokambuan. Jadi katakanlah sebut saja teman saya si A. Teman saya si A ini punya rumah di PIK. Dia mau jual senilai 8M. Nah, waktu itu udah ada yang nawar 7,8M gitu loh. Tapi karena dia Bokambuan, dia nggak rela, jadi dia nggak lepas waktu itu di angka 7,8M. Karena dia merasa, oh harga pantosnya di 8M nih, ya harga pasaran di 8M. Dia merasa kayak gitu. 6 bulan kemudian, akhirnya barang tersebut lepas juga di angka 7,8M. Lalu kemudian saya hitung-hitung ya, 6 bulan kalau saya depositoin uang 7,8M, berarti saya bisa dapat uang sekitar 312 juta loh. Ya itu uang banyak loh ya. Jadi artinya apa? Dia sudah loss 312 juta karena faktor Bokambuannya ya kan. Nah lalu kemudian ada satu cerita lagi yang menarik, si B. Nah teman saya si B ini dia bergerak di bisnis pendidikan. Jadi rukonya waktu itu dia sewa sekitar 90 juta per tahun. Melihat kesuksesannya si teman saya ini, si B ini, lalu si pemilik rukonya itu dia naikkan uang sewanya. Setelah masa sewanya habis dia naikkan ke angka 120 juta per tahun, ya kan. Akhirnya teman saya ini nggak sanggup dengan angka 120 juta per tahun karena nggak bisa nutupin operational cost-nya gitu loh. Untungnya di mana gitu. Terus kemudian akhirnya teman saya pindah ke lokasi lain, dia sewa 2 tahun. Ternyata ruko tersebut disewakan 110 juta per tahun tidak laku juga. 100 juta per tahun tidak laku juga. Bahkan sampai 2 tahun akhirnya ruko tersebut kosong. Lucunya adalah setelah 2 tahun teman saya ini si B ini dia sewa di tempat lain, lalu kemudian akhirnya dia balik lagi ke ruko tersebut karena memang lokasinya strategis ruko tersebut. Dan dia bilang ke pemiliknya dia sewanya 90 juta per tahun. Tetap angkanya 90 juta per tahun. Terus kemudian dikasih gak? Dikasih. Ya dikasih Bapak Ibu. Jadi ini lucu juga. Jadi karena si ownernya of course dia sudah hilang 2 tahun, dia hilang potensi uang sebesar 180 juta karena sifat dari Bokambuannya. Ya memang ini emang agak susah sih ya kalau kita di posisi si pemilik sama posisi penyewa, ini memang itu adalah 2 posisi yang berseberangan. Tapi kita bisa belajar dari Bokambuan ini ya, dari tidak rela ini. Nah maksudnya potensi loss-nya gimana gitu loh. Ya, potensi loss dan gain-nya ini, nah ini yang Anda perlu pertimbangkan. Lalu kemudian ada lagi satu lagi cerita ya biar lebih klop ya tentang Bokambuan ini. Ada satu teman saya, dia punya tempat bagus strategis di Ben Hill, Bendungan Hilir ya di Jakarta Pusat, disewa sama sebuah apotek ternama ya selama 5 tahun. Lalu kemudian setelah masa kontraknya habis 5 tahun, si apotek ini masih mau memperpanjang. Jadi dia menawarkan suatu angka yang wajar kepada si teman saya ini, si C. Tapi si C ini merasa harga yang ditawarkan oleh si apotek ini kemurahan gitu loh. Ya, terus kemudian akhirnya dia masukin suatu angka, dia yakin suatu angka ini bisa masuk gitu loh ya kan. Nah, dan akhirnya yang terjadi adalah si apotek ini mundur dan dia cari tempat lain. Dia tidak mau perpanjang sewa di sana gitu loh. Dan akhirnya si teman saya C ini dia juga jadinya rugi karena kosong langsung. Dan terakhir saya tahunya setelah 1 tahun coba disewakan ternyata nggak bisa tersewa juga. Ya udah loss dan
saya dapat infonya itu sewanya itu setahun itu mencapai 150 juta per tahun. Jadi Bapak Ibu Sobat Properti sekalian, Anda bisa belajar dari sharing-sharing yang saya sudah ceritakan tadi mengenai Bokambuan ini. Semoga sharing saya bermanfaat untuk Sobat Properti. Selamat berinvestasi properti secara cerdas.